berserikat, kuat, dan bermartabat. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan satu agenda yang penting, yaitu agenda pelatihan ya, masa persiapan pensiun bagi kawan-kawan pekerja PT Enoka Indonesia yang usianya sudah mencapai 50 tahun. Dan agenda ini diselenggarakan oleh Serikat Pekerja, diinisiasi Serikat Pekerja, Koperasi, dan perusahaan. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari koperasi dan perusahaan. Jadi ini program untuk mempersiapkan teman-teman pekerja ketika menghadapi masa pensiun. Yang kita tahu bahwa realitasnya banyak teman-teman pekerja dari mulai level terbawah, manajer, ketika menghadapi masa pensiun ini bingung harus melakukan apa karena tidak punya keterampilan, tidak punya kemampuan, belum belajar, dan juga tidak bisa menghadapi perubahan kondisi dari mulai bekerja harus menghadapi pensiun di rumah. Nah, ini bentuk perhatian kita sebagai serikat pekerja dan bentuk kepedulian serikat pekerja kepada teman-teman pekerja. Jadi mudah-mudahan agenda hari ini memberikan manfaat dan bisa merubah mindset teman-teman pekerja sehingga ketika pensiun sudah punya keterampilan, sudah mindsetnya bisa berubah kalau mereka juga masih punya peluang berusaha setelah pasca tidak bekerja lagi. Dan sekali lagi ini adalah kepedulian serikat pekerja ya, yang dibantu oleh koperasi dan perusahaan. Jadi inilah salah satu fungsi serikat pekerja. Jadi penting kita salah satu manfaat dari serikat pekerja. Kalau tidak ada serikat pekerja, ya kita nggak paham, nggak tahu apakah agenda ini bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, inilah pentingnya kita berserikat. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang belum berserikat juga bisa bergabung ya untuk sama-sama kegiatan-kegiatan serikat pekerja bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi tanpa serikat sepertinya harapan-harapan kita itu agak sulit dicapai. Jadi itu mungkin dari saya selaku Ketua PUK SPKP SPSI PT Enoka Indonesia. Sekali lagi ada 6 tahapan yang nantinya akan dilaksanakan. Hari ini tahapan pertama. Mudah-mudahan dari peserta yang ada nantinya bisa sukses untuk menjadi pengusaha-pengusaha sukses PT Enoka Indonesia. Selain dari serikat pekerja, semangat itu juga ada kepada perusahaan dan koperasi. Jadi kami sangat berterima kasih kepada perusahaan yang telah mensupport ya. Koperasi juga telah mensupport. Artinya mudah-mudahan ke depan perusahaan juga lebih banyak lagi untuk memberikan supportnya ya, baik dari tidak hanya dari tempat maupun pendanaan, bisa juga memberikan porsi yang lebih. Jadi kawan-kawan semua inilah saya pikir respon baik, etikat baik dari perusahaan, respon baik dari etikat baik dari KPNI koperasi kita. Jadi saya sebagai ketua PUK dan saya yakin pengurus PUK juga sama secara pandangnya ya. Jadi kita juga dengan perusahaan juga kita harus juga memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Dengan apa? Dengan bisa memberikan kemampuan kita yang terbaik dalam pekerjaan, meningkatkan produktivitas gitu ya. Termasuk ke koperasi, teman-teman yang belum menjadi anggota koperasi, ayo bergabung menjadi koperasi, dalam koperasi. Sehingga koperasi kita semakin besar. Sehingga kalau koperasi kita besar, manfaatnya kita sendiri yang akan mendapatkan. Dan kita mudah-mudahan bisa meraih kesejahteraan yang lebih baik. Kami telah menyelenggarakan program persiapan masa pensiun, di mana program ini adalah kerjasama antara serikat pekerja, koperasi, dan tentunya adalah perusahaan. Program ini adalah program yang pertama kali diadakan di PT Enoka Indonesia untuk memperhatikan pekerja yang menjelang pensiun, agar ke depan setelah mereka tidak lagi bekerja atau setelah bukan lagi berstatus sebagai pekerja, mereka masih tetap produktif. Harapan besar kami adalah setelah program kerja ini dilaksanakan, para peserta dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat sehingga pada saat nanti mereka terjun ke dunia usaha tidak lagi kebingungan bagaimana
atau usaha apa yang nanti akan mereka ambil. Dan sampai dengan saya bicara hari ini, pelatihan masih berlangsung bersama para narasumber. Di antaranya yang pertama adalah Ibu Komarunisa. Beliau adalah pendamping UMKM Provinsi Jawa Barat. Dan juga ada Bapak Chandra Mahlan, Direktur Diklat PP FSPKP SPSI. Dua narasumber ini tentu kami pilih menjadi narasumber yang cukup kompeten dalam hal dunia usaha. Oleh sebab itu, harapan besar kita adalah bagaimana agar ke depan pekerja khususnya yang akan memasuki masa pensiun sudah siap untuk menjalani masa-masa pensiun mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runi, kebetulan pendamping UMKM Kabupaten Bekasi. Hari ini saya lagi berada di PT NOK untuk materi masa persiapan pensiun. Ini luar biasa sekali ya, karena apa? Perhatian PT yang luar biasa dan serikat kerjanya juga dan koperasinya itu satu kombinasi yang luar biasa untuk mendukung dan mensupport bagaimana sejahtera itu tidak hanya ketika menjadi karyawan, ketika pensiun pun alhamdulillah satu kesatuan tadi itu sudah memperhatikan kebutuhan dari karyawannya. Bagi saya ini luar biasa, keren sekali dan perlu ditiru oleh perusahaan-perusahaan yang lain agar program ini bisa berjalan untuk dan terdampak juga untuk semua karyawan-karyawan di perusahaan yang lain. Dan untuk PT NOK terima kasih banyak, ini luar biasa, keren sekali. Aplaus yang luar biasa dari saya. Jadi hari ini adalah pertemuan perdana kami untuk program masa persiapan pensiun ini. Pertama kali kami perlu menggiring mindset dari teman-teman ini untuk mulai berubah ke arah mindset wirausaha. Jadi kedepannya mungkin kegiatan ini akan berjalan selama 6 bulan dan ini akan step by step kami mulai mengarahkan dari semua peserta kita ini untuk benar-benar nanti outputnya adalah seorang pengusaha. Jadi terima kasih dukungannya dari PT NOK Indonesia, dari serikat pekerjanya juga dan koperasi PT NOK Indonesia seperti itu. Harapan saya mudah-mudahan program ini tidak hanya berlangsung di tahun ini saja, menjadikan satu program yang berkelanjutan dan bertahap seperti itu ya. Dan saya berharap dengan adanya program ini juga teman-teman yang mau menghadapi masa pensiun mempunyai semangat yang luar biasa kalau nanti pensiun itu kita tidak tiba-tiba mati langkah. Tapi ketika pensiun kita sudah siap menghadapi hidup di luar era karyawan dan mulai masuk ke dunia ranah usaha seperti itu ya. Jadi teman-teman tetap semangat, ayo kita tekun belajarnya dan kita wujudkan pada akhirnya kita bisa menjadi seorang pengusaha. Berkumpul dalam pada kesempatan kali ini. Tanpa lupa salam kita haturkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah Allah Masyaallah Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pimpinan perusahaan, kemudian terwujudan dan aktualisasi dari pemerintah KPNI dan pimpinan kerja dan keuangan entrepreneur untuk terjun di dunia usaha. Maka dari itu kami mengundang langsung narasumber dari pelaku UMKM yang saat ini juga di NOK. Tapi ada perasaan yang sangat menyentuh di hati, sedih tuh rasanya kalau dengar kabar pekerja NOK yang pensiun atau pensiun dini itu ternyata kehidupannya jadi miris, Pak. Itu rasanya sedih banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya pensiun dini itu karena sesuatu masalah. Biasanya kami suka cerita nih, Pak. Boleh ya cerita dikit ya? Boleh. Kalau pensiun itu karena apa sih? Suka ditanya gitu dulu, Pak. Nah kemudian alasannya ini nih, boleh nggak cari pinjaman yang lain dulu kalau cuma hanya menutupi utang misalkan cuma 100 juta kayak gitu ya kan? Apalagi di sini kooperasinya hebat nih Pak, di sini tuh kooperasinya hebat gitu ya. Jadi kok cuma punya hutang 100 juta, ngapain harus pensiun itu sih sebenarnya. Nah tetapi mungkin kembali lagi
keputusan pensiun itu kan dikembalikan kepada pekerja itu sendiri. Jadi sangat disayangkan apabila ada pekerja PT Indonesia harus pensiun hanya karena ada masalah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Yang terhormat Ibu Nopi, perwakilan dari perusahaan, Pak Chandra dan Bu Runi, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan juga Pak Hermawan selaku perwakilan dari Serikat Pekerja dan juga teman-teman dari pengurus koperasi, saya ucapkan terima kasih. Tak lupa yang saya hormati dari Ketua Tim MPP ya, Pak Dadan Ramdhani, yang apa yang terjadi realita di sana, teman-teman kita yang sudah mendahului kita masa pensiunnya, kehidupannya tidak lebih baik pada saat mereka bekerja. Artinya apa? Perlu bimbingan, perlu arahan, perlu pengenalan, sosialisasi kehidupan kelak nanti setelah tidak ada di perusahaan. Karena kehidupan itu akan berbeda. Pada saat kita menjadi pegawai atau menjadi pekerja, yang kita lakukan itu hanya sederhana lah, bangun pagi, berangkat kerja tanggal 25. Jadi Semangat kawan-kawan. Saya hormati perwakilan perusahaan Nopi sendiri, Bu. Terima kasih, Bu, sudah bersedia hadir. Saya hormati Pak Chandra, Bu Rory dan tim. Saya hormati Ketua Koperasi beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bung Hermawan, Bung Ahmad Tajam, perwakilan dari Serikat Pekerja. Agenda MPP, masa persiapan pensiun. Selawat dan salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi golongan yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, jadi program MPP ini adalah program bentuk kepedulian dari kita, dari Serikat Pekerja, dari koperasi, dan juga dari perusahaan tentunya yang sangat mendukung agenda ini, program ini. Kita applause dulu untuk ketiga lembaga ini. Jadi mudah-mudahan hari ini awal dari keberhasilan kita semua. Oleh Ibu Komarnisa selaku pembina UMKM Kabupaten Bekasi, kepada Ibu Komarnisa dipersilakan. Mereka butuh, saya bilang gini, kami bukan di Tasik. Kalau Tasik kemungkinan besar mungkin fashion aksesoris 80% di sana, termasuk geria dan lain-lain. Kenapa? Kultur daerah. Kabupaten Bekasi daerah satu heterogen, kedua daerah pabrik, dalam artian banyak orang di sini yang bekerja yang tidak mempunyai waktu luang banyak, betul nggak? Kadang-kadang pulang kerja udah capek. Yang dibutuhkan sekali di sini adalah makanan siap saji atau makanan dalam tempo waktu. Nah, mungkin menggali potensi selain hobi kita, boleh juga gali seperti itu. Kebutuhan daerah kita apa sih? Jangan di Bekasi terus Bapak jualannya ini apa tuh kalau keripik Sanjay Padang gitu kan? Emang terkenal tapi tidak dibutuhkan di sini. Ya, kita mulai berpikir gagasan usaha. Baru apa yang akan diusahakan, tapi nanti kalau merancang usaha kita bicarakan dengan cara bagaimana usaha itu akan dilakukan. Nanti itu dipertajam pada sesi yang berikutnya dari Bu Rumi. Baru yang ketiga kita eksekusi usaha dengan berbagai varian. Yuk kita lihat pelan-pelan. Sifatnya lain tidak Situasional. Yang tidak kena kondisi yang sama itu. Misalnya kena corona jadi misalnya jasa atau apa. Servis mungkin Servis apa kira-kira? bengkel mungkin Ya. servis bengkel. Bengkel. Ya. Anda ada keterampilan teknis untuk buka bengkel? Ada. Karena latar belakang pekerjaan. Nggak pernah belajar. Belajar.
Bro, Anda punya gagasan usaha apa? Ya, yang ada dalam pikiran aja sekarang. Baik karena hobi seperti yang dikatakan tadi. Kenapa kok Anda milih ternak ayam? Tanahnya di kampung. Apa tangan Anda dingin ketika memelihara ternak? Ada bukti selama ini? Waktu masih di kampung ya. Oke. Latar belakangnya ya bertangan dingin lah untuk memelihara ternak yang seperti itu. Di mana mau dibuat ternak ayam itu? Kayaknya di Bekasi nggak mungkin lah kan? Di kampung. Di mana kampungnya? Jogja. Jogja. Jogjanya sebelah mana? Sleman, Bantul, Bantul daerah Parangtritis. daerah Parangtritis ke arah Parangtritis. Oke. Bantul itu masih ya? Iya. Oke. Taksirannya kira-kira pelihara ayam negeri, petelur apa yang daging? Kampung. Ayam kampung saja. Yang jarang penyakit. Yang tingkat penyakitnya relatif rendah dibandingkan dengan itu. Iya. Kira-kira volumenya ada berapa ayam yang mau dipelihara? Ikuti dana ya Pak yang ada. Ya, oke. Kalau tertarik sama ngikutin dana, Mbak udah kebayang nggak pesangon yang akan diterima berapa rupiah? 5 tahun ke depan nggak tahu. Belum dihitung. Belum dihitung? Padahal tolong dihitungin Oke, saya kasih ilustrasi. Rata-rata kayaknya udah bekerja 20 tahun. Nanti cara ngitungnya ada dua versi. Yang pertama, uang pesangon yang tertinggi karena kita nggak melakukan kesalahan. Biasanya dikalikan 2. Nah, pesangon tertinggi itu menurut aturan 9 bulan. 9 bulannya karena itu dikalikan 2, 18. Terus dapat lagi uang penghargaan masa kerja 3 tahun lebih tapi kurang dari 6 tahun, mulai startnya itu 2 bulan upah. Ringkas cerita, untuk masa kerja 20 tahun dapat uang penghargaannya 10 bulan. 18 ditambah 10 berarti 28. Kemudian ini versi Undang-Undang 13 ya. Ada uang penggantian hak. Besarnya 15% dikalikan uang pesangon tambah uang penghargaan masa kerja. 15% dikali 28 kurang lebih itu 4,2. Jadi totalnya 32,2. Tapi itu versi 13/2003. Ada versi yang lain, versi Undang-Undang 6 tahun 2023. Uang penggantian haknya nggak ada lagi. Kemudian bukan dikali 2 urusannya Anda, cuman 1,75. Nah sekarang ilustrasinya pakai 13/2003 tadi. Andai katakan kita ambil mediumnya, katakan 10 juta. 10 juta dikalikan 32, 320 juta. Bung Rere, ada pajak pesangon, siapa yang tanggung? Kita. Pekerja. Saya emang bekerja. Oke. Ya. Kita ada ini lagi Pak Chandra untuk apa informasinya. Selain pesangon maupun kerja dan pengajian kita ada tambahan uang kebijakan. Nah, uang kebijakan itu 25.000 kalau nggak salah per bulan. Jadi dikali sama masa kerjanya. Ya. Katakan 20 tahun, 20 kali 12, 240 kali 25.000. Itu tambahan. Di samping itu pasti teman-teman punya jaminan hari tua dengan catatan kartu BPJS-nya nggak pernah disekolahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widodo bersama Ida Pujayani. Saya terima kasih atas program ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi saya dan keluarga. Sudah berapa tahun Pak di PT NOK?
2-3 tahun. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Nuzardi, bisa dipanggil Didi, dan ini saya berasal dari Palembang, dan ini istri saya Ai Widiani berasal dari Tasikmalaya. Saya dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Dan saat ini saya tinggal di Duku Zamrud, dan saya tinggal di sana lebih kurang 10 tahun. Dan saya di sini estimasi mungkin hampir 20 tahun di sini. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Enggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Hati, udah 25 tahun di Enoka. Masih semangat. Terima kasih ada pimpinan para ini. Saya mau ikuti sampai saya bisa usaha sendiri. Saya udah sering ketemu sama Bu Budi. Mungkin saya punya anak cuma 1. Alhamdulillah udah semester 7. Mudah-mudahan pas saya pensiun anak bisa selesai kuliah. Perkenalan dari saya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong tepuk tangan buat Ibu. Nama saya Sumo Yudi. Saya bekerja di PT Indonesia sudah 25 tahun. Dan saya bersama istri yang mungkin sudah tahu, saya ketemu. Semoga dengan mengikuti program ini saya bisa lebih maju dan berkembang. Amin. Gitu. Terkadang sibuk, Bapak berdatang pergi pagi, pulang malam, lupa diskusi dengan istri, lupa. Mudah-mudahan hari ini kita bisa. Ini ketawa deh kayak pulang langsung to the point, pulang nanti tidur gitu kan. Kok Bapak suka begitu? Terus habis itu ngeroda. Iya, karena harus saling bahu-membahu nantinya. Ya mudah-mudahan kita sampai nenek-nenek masih berdua kesana kemari seperti itu. Nah, biaya itu maksud saya dituliskan juga angkanya ya. Biaya sekolah.